Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat walafiat. Anak-anakku semua, mari kita membahas tujuan kedua pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pasar. Jadi, apa saja yang akan kita capai pada hari ini? Setelah kita membahas tentang permintaan penawaran, sekarang kita akan membahas tentang pengertian fungsi dan macam-macam dari pasar. Untuk itu, mari kita lanjut ke materi. Saat ini tentunya di era yang globalisasi, apalagi saat adanya wabah masa pandemi ini, transaksi ekonomi bisa dilakukan melalui online atau bisa dikenal dengan adanya suatu aplikasi marketplace. Ya, interaksi bisa dilakukan melalui internet ya. Oleh karena itu, jangkauan pasar bisa dilakukan kapanpun, dengan siapapun, dan dimanapun, serta oleh kesepakatan. Adanya penjual, pembeli, dan barang yang akan diperjualbelikan, walaupun tanpa adanya pertemuan. Nah, maka pasar ini dalam arti sempitnya merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Selanjutnya, dari ilustrasi awal tadi kita bahas, sehingga bisa disebutkan bahwa pasar dalam arti luas adalah merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antar penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Tentunya, berdasarkan penjelasan pengertian pasar tersebut, terdapat unsur-unsur penting dalam membentuk suatu pasar. Yang pertama adalah adanya barang yang diperjualbelikan, walaupun hanya berupa sampel atau contoh. Yang kedua, adanya penjual dan pembeli, walau tidak bertemu secara langsung. Yang ketiga, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan yang keempat adalah adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Pasar memiliki fungsi antara lain, pertama, distribusi, kedua, pembentuknya harga, ketiga, promosi. Mari kita bahas satu persatu tentang fungsi pasar. Yang pertama adalah fungsi distribusi, di mana fungsi ini digunakan untuk memperlancar distribusi atau menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Tentunya lancarnya distribusi barang dan jasa ini menunjukkan berfungsinya pasar secara baik. Yang kedua adalah fungsi pasar sebagai pembentuk harga. Pasar merupakan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembeli biasanya membeli barang dengan memperhitungkan manfaat atau kegunaannya dari barang dan cenderung dengan harga yang murah. Sedangkan pedagang biasanya memperhitungkan laba yang diinginkan, sehingga terjadilah tawar-menawar tadi untuk mencapai kesepakatan. Dan ini merupakan dari fungsi pembentuk harga. Yang ketiga, fungsi pasar adalah fungsi promosi. Fungsi ini adalah membangkitkan minat konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan dengan memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, pasar juga menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Fungsi promosi ini sangat menentukan omset penjualan, apalagi tunjang dengan kualitas barang yang bagus dan dengan harga yang murah. Pasar banyak macamnya, dan pada dasarnya pasar dapat dibedakan menurut beberapa kriteria, antara lain sebagai berikut. Macam menurut wujudnya yang dibedakan menjadi konkret dan abstrak. Kedua, macam menurut jenis barang yang diperdagangkan, adanya konsumsi dan produksi. Yang ketiga, pasar menurut luas jaringan distribusi, terdapat pasar setempat dan pasar nasional. Yang keempat, pasar menurut waktu penyelenggaraannya, terdapat pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Yang kelima adalah pasar menurut organisasi atau strukturnya, yaitu terdapat persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna.
Macam pasar yang pertama adalah pasar menurut wujudnya, terbagi menjadi dua, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Untuk pasar konkret sendiri disebut dengan pasar yang nyata, jadi unsur-unsurnya itu seperti ada penjual, pembeli, dan barang yang akan diperjualbelikan. Contohnya yaitu pasar kebutuhan sehari-hari. Kategori kedua adalah pasar abstrak. Pasar ini adalah pasar yang antara penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tetapi, transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi. Contohnya, Pizza Hut yang dipesan hanya melalui telepon dan barang akan diantarkan ke alamat kita. Yang kedua yaitu adalah pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Yang pertama ada pasar barang konsumsi dan yang kedua pasar barang produksi. Untuk pasar barang konsumsi yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contohnya ada pasar ikan, pasar buah-buahan, dan supermarket atau mall. Yang kedua adalah pasar barang produksi. Nah, pasar ini menyediakan keperluan faktor-faktor produksi seperti pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan. Lalu adanya pasar modal. Yang ketiga itu pasar menurut luas jaringan distribusi. Ada pasar tempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di daerah tersebut. Contohnya ada pasar Beringharjo di Yogyakarta yang tepat di Malioboro. Lalu ada pasar Klewer yang berada di Solo. Yang kedua adalah pasar nasional, pasar yang cakupan pembeliannya dalam wilayah suatu negara. Nah, contohnya ada pasar valuta asing, pasar modal, dan pasar bahan mentah. Yang ketiga ada pasar regional. Pasar ini yaitu berasal dari daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam satu kawasan. Yaitu biasanya adanya suatu organisasi seperti MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Lalu ada AFTA, yaitu yang ada di ASEAN. Nah, yang keempat adalah pasar internasional. Pasar ini menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. Contohnya pasar karet di New York, pasar Intan di Amsterdam, dan lain-lain. Yang keempat ada pasar menurut waktu penyelenggaraannya, terbagi menjadi 4. Pasar harian yang dilakukan setiap hari. Contohnya pasar induk terdapat di daerah kalian. Lalu ada pasar mingguan, pasar yang dilakukan seminggu sekali. Contohnya ada pasar hewan yang hanya dilakukan biasanya hanya 1 kali dalam seminggu. Yang ketiga pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya dilakukan dalam sebulan sekali. Pasar ini ditemukan di daerah industri atau kantor pos. Yang keempat yaitu pasar tahunan atau yang pasar yang diadakan setahun sekali. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Contohnya PRJ atau Pekan Raya Jakarta. Yang kelima, pasar menurut organisasi atau strukturnya. Terbagi menjadi 2, pasar persaingan dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualkan biasanya homogen atau sejenis. Contohnya ada pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, pasar tekstil di Tanah Abang. Lalu kategori kedua adalah pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar yang penjual dan pembelinya memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya kita akan membahas tentang harga. Apa itu harga? Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Nah, dalam ilmu ekonomi yang dimaksudkan dengan harga pasar ialah harga yang disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar tersebut dapat disebut sebagai harga keseimbangan. Jadi, karena adanya keseimbangan pada harga jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta itu seimbang. Nah, pada gambar bisa dilihat ya nak ya, ada kurva tentang harga permintaan maupun harga penawaran. Adanya demand atau permintaan dan adanya supply atau penawaran. Nah, kedua kurva tersebut atau kedua garis tersebut saling membentuk huruf X atau bertemu. Nah, pertemuannya ini
ada di antara tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah ini yaitu pada jumlah barang 30 dan harga barangnya ada di 3.000. Nah, terdapat titik tengah-tengahnya hasil perpotongan dari supply atau demand atau penawaran atau permintaan atau yang disebut dengan harga keseimbangan atau equilibrium. Nah, harga ini adalah harga yang pas, harga yang cocok, yang sesuai dengan kesepakatan bersama antara penjual maupun pembeli. Demikian pertemuan kali ini tentang pasar. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.